Saudara, ada pewayuan, ada pengetahuan yang sangat dahsyat dari firman Tuhan. Amin. Apakah Anda mau lebih dari dia? Apakah Anda merasa atau mengetahui di dalam batin Anda bahwa ada lebih dari, atau ada lebih yang kita bisa alami? Dunia perlu mengalami keajaiban Tuhan. Amin, saudara. Saudara, Tuhan baik. Dan Tuhan mau bekerja di dalam saya dan saudara untuk menunjukkan betapa hebat Dia. Betapa baiknya Tuhan itu. Ada rahasia, saudara. Mari kita mendalami Alkitab. Hanya lihat ayat, hanya percaya apa yang firman Tuhan berkata. Kolose 1, 2, 6, dan 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Dan dari turunan ke keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ada versi bahasa Inggris berkata, Kristus ada di dalam kamu dan di tengah-tengah kamu. Amin. Jadi kita akan melihat bagaimana hal ini bisa terjadi. Amin. Kristus ada di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Karena Kristus berada di dalam hati kita. Kita bisa berharap akan ada kebaikan. Itu pengharapan. Amin. Arti dari atau arti Alkitabiah, pengharapan. Kita bisa berharap akan ada kemuliaan. Bagaimana Allah dimuliakan? Efesus 3. Dengar baik-baik. 21. Mau dengar kesaksian dulu? Ya, begini. Anda akan mengalami hal-hal yang sangat dahsyat. Amin. Anda akan mengalami kesaksian demi kesaksian. Karena Kristus berharap Anda. Anda bisa berharap. Amin. Akan ada kebaikan, akan ada kemuliaan. Tapi ada pertanyaan. Bagaimana Allah kita dimuliakan? Ada banyak ayat. Tapi satu ayat, atau dua ayat, beberapa ayat. Yang Tuhan menerangi mata hati saya untuk sampaikan ialah ini. Efesus 3 ayat 21, dengar dengan baik. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Di dalam Kristus Yesus, turun-temurun, sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Allah kita dimuliakan, amin. Di dalam jemaat. Hei! Allah kita dimuliakan. Allah kita ditinggikan. Allah kita dihormati. Diagungkan, amin. Di dalam jemaat, di dalam gereja, di dalam kita, di dalam anaknya. Anak Tuhan, amin. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Amin. Di dalam Yesus Kristus, amin. Bagaimana Allah kita dimuliakan? Bagaimana Allah kita mendapat kemuliaan? Ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan. Menurut kuasa yang bekerja dalam diri kita. Waktu Allah kita bekerja dalam diri kita melalui kuasanya. Waktu Allah melakukan di dalam diri kita jauh lebih banyak. Daripada kita doakan dan pikirkan. Dari situ Allah kita dimuliakan. Kemudian bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun, sampai selama-lamanya. Amin. Akan ada keajaiban, hal-hal yang sangat luar biasa, hal-hal yang jauh lebih besar daripada kita doakan dan pikirkan. Itu akan bekerja. Allah akan melakukannya. Allah akan bekerja dalam diri kita. Allah akan melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan. Amin.
Kemudian apa? Dan kuasa itu bekerja dalam diri kita. Kemudian Allah kita dimuliakan. Dan ini sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin saudara. Jadi, suatu Allah kita, di dalam diri kita, melalui kuasanya yang ajaib, melakukan jauh lebih banyak. Siapa yang mengalami ini? Dia melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan. Dari situ, dia dimuliakan di dalam jemaat, di dalam Yesus Kristus. Dan ini sampai selama-lamanya. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Penerjemahan lain berkata demikian. Amin. Saya menemukannya. Haleluya. Sebab segala janji Allah adalah ya dan amin. Amin. Sebab segala janji Allah adalah ya dan amin. Di dalam dia, di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Amin, amin. Kepada dia ada kemuliaan melalui kita. Amin. Jadi, segala janji Allah adalah ya dan amin. Dari situ, amin. Segala janji Allah adalah ya dan amin. Berarti terjadilah demikian. Di dalam Yesus Kristus segala janji Allah bisa dinyatakan. Karena Yesus Kristus sudah menghapuskan dosa kita. Kita menghadapi Allah di dalam Yesus. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menghapuskan dosa kita. Amin. Kita berada dalam Yesus. Segala janji Allah adalah ya amin. Kemuliaan Allah kita dimuliakan di dalam diri kita. Jadi, waktu janji Allah dinyatakan, ada manifestasi itu, kita mengalami janji Allah kita dimuliakan. Amin. Amin. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa diberikan kepada kamu demi namaku. Jadi kita berdoa, Bapa, kami minta dalam Yesus. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya demi namaku. Mintalah supaya kamu mendapat, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16, 23 dan 24. Amin. Yesus berkata, saya tidak akan minta untuk kamu. Dia berkata, kamu sendiri akan minta kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi engkau. Saudara, Anda bisa menghadapi Allah. Anda bisa berbicara kepada Allah. Dia adalah Bapamu. Kita telah menerima roh, di mana kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapa, saya minta dalam ini. Amin, saudara. Amin. Saya sudah minta Bapa, kami mau menyebarkan firman lebih lagi. Kami lebih lagi mau melakukan hal-hal yang lebih dahsyat. Saya minta dalam Yesus. Saya juga minta, oh Bapa memberkati donatur kami dalam Yesus. Amin. Karena kalau kita bisa dapat lebih banyak kekayaan berkat, kita juga bisa menyebarkan lebih lagi, bisa melakukan lebih banyak. Pertama kali kata kemuliaan, tapi dalam bahasa Ibrani kebod, dipakai, itu menunjukkan betapa kaya Yakub. Kejadian 31, itu pertama kali kata kemuliaan dipakai, kebod dipakai. Kata kebod ialah kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani. Yaitu bahasa Ibrani ialah bahasa asli Alkitab untuk perjanjian lama. Dan itu dipakai di Kejadian pasal 31 ayat 1 itu berbicara mengenai kekayaan Yakub. Amin. Dalam bahasa Ibrani kebod itu kadang dipakai sebagai kemuliaan, glory namanya, kemuliaan juga kekayaan. Pertama kali disebut pakai kata kemuliaan, kebod dalam bahasa Ibrani, kata kemuliaan, kebod itu dipakai pertama kali sewaktu mereka sebutkan betapa kaya Yakub. Nah saudara, bagaimana kita bisa, amin? Bagaimana si Kristus dalam kita, pengharapan, kita bisa berharap akan ada kebaikan, akan ada kemuliaan. Tapi bagaimana kita memuliakan Allah? Sewaktu dia lakukan di dalam diri kita, jauh lebih banyak.
daripada kita doakan dan pikirkan. Dari situ dia dimuliakan di dalam jemaat, di dalam Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Tapi bagaimana? Doa ini sangat penting. Lihat. Efesus 3. Aku berdoa, 16 sampai 21. Aku berdoa supaya Ia, Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Dan bahasa Inggris berkata kamu dikuatkan di dalam dengan dunamis, kuasa yang ajaib. Kata might, kata dunamis ada dalam bagian ayat itu. Kamu dikuatkan dengan kuasa yang ajaib oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati. Amin. Di dalam batin kita. Jadi Roh Kudus menurut kekayaan kemuliaannya, dia menguatkan kita dengan dunamis, yaitu kuasa ajaib oleh Roh Kudus yang berada dalam batin kita. Amin. Jadi Roh Kudus berada dalam hati kita. Jadi Roh Kudus akan menguatkan kita dengan kuasa ajaib di dalam batin kita oleh Roh Kudus yang berada di dalam diri kita. Roh Kudus berada dalam hati kita, batin kita. Dia akan menguatkan kita di dalam batin kita dengan kuasa ajaib. Itu artinya. Amin. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Amin. Masih ingat, Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Jadi kamu akan dikuatkan dengan Roh Kudus dalam batin kamu. Dengan kuasa ajaib. Hasilnya, sehingga oleh imanmu, Kristus diam dalam kamu. Kemudian apa? Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa. Amin. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ini melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Hasil bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi, ini pengertiannya. Saya pernah menjelaskan ini, tapi kita tambah Roh Kudus bantu ya. Jadi, Roh Kudus menurut kekayaan kemuliaannya, Allah oleh Roh Kudus yang berada di kita, dia akan menguatkan kita dalam batin kita dengan kuasa yang ajaib. Hasilnya, Kristus akan diam. Amin. Kristus akan diam dalam hati kita. Kemudian apa? Kita akan berakar dalam kasih. Kita akan berakar serta berdasar dalam kasih. Kita akan mengenal kasih Kristus. Sikat. Kita akan mengenal kasih Kristus. Kasih Kristus yang melampaui atau kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Jadi kita akan mengenal kasih Kristus, oke? Hasilnya dari situ kita dikuatkan Kristus dalam hati kita, kita mengenal kasih Kristus. Hasilnya apa? Kita akan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow, haleluya. Sekali lagi kita akan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Hasilnya dari situ, akibat dari situ, sewaktu kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi dialah yang dapat lakukan. Atau bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang mengerjakan mujizat, menurut kuasa yang bekerja dalam diri kita. Kemudian bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun sampai selama-lamanya. Amin. Kristus berada dalam kamu yang percaya kepada Yesus. Pengharapan akan kemuliaan. Amin. Nah, saya percaya juga cara Roh Kudus juga kita bisa doakan Efesus 3:16-21, betul. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa menguatkan kita dalam batin kita dengan kuasa ajaib?
Yesus berkata, kamu akan dibaptis. Dia masih saya baca. Kisah para Rasul. Amin. Sebenarnya saya mau langsung mengutip ayat ini. Tapi kita akan baca. Kisah para Rasul 1:4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Pikir, Yesus lagi duduk makan. Kadang orang pikir hanya bisa berdoa, berpuasa, hanya di gereja, berbicara mengenai Tuhan. Tidak betul. Pada suatu hari ketika ia makan, Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Karena dia minta mereka pergi ke seluruh dunia beritakanlah Injil. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tapi kamu tidak lama lagi. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dalam bahasa Yunani, diselamatkan. Juga kita bisa lihat dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat 8, kemudian Yesus, mereka bertanya dia mengenai kapan kerajaan dia, kerajaan bangsa Israel dipulihkan. Itu dengan singkat, kira-kira gitu. Tapi dia nggak mau berbicara soal itu. Kita langsung karena topik ini mengenai baptisan Roh Kudus, ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa. Itu kata yang sama tadi. Dikuatkan dalam batin kita, yaitu kuasa. Bahasa asli Alkitab, kuasa yaitu dunamis bahasa Yunani. Bahasa asli Alkitab untuk perjanjian baru ada dalam kalimat di Efesus 3:16. Dari 2 itu sampai 21 ya. Kata kuasa yaitu kuasa yang ajaib, kuasa yang mengerjakan mujizat berada dalam situ. Dia berkata sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Yaitu kuasa yang ajaib atau kuasa yang mengerjakan mujizat. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Hei, sebelum kamu meninggalkan Yerusalem, yaitu sebelum kamu ke seluruh dunia, sebelum kamu melayani, kamu harus menerima Roh Kudus. Sebab sewaktu kamu menerima baptisan Roh Kudus, juga kita melihat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa yang ajaib. Amin. Alkitab dengan jelas berbicara, waktu mereka menerima Roh Kudus, mereka berkumpul di satu tempat, Kisah Para Rasul 2, kemudian kita baca nanti di rumah, supaya lebih singkat, topiknya ialah kuasa ajaib. Mereka menerima Roh Kudus. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Pertama kali Roh Kudus datang. Dan setelah ini, tidak selalu melihat dia bekerja begini. Waktu mereka menerima Roh Kudus, kita lihat di Kisah Para Rasul 10, 4 sampai 4:6. Baca nanti. Kisah Para Rasul 11, 15, 16. Kisah Para Rasul 19, 2 sampai ayat 6. Mereka tidak ada angin yang keras begitu. Mereka sudah menerima Roh Kudus. Mereka langsung meletakkan tangan atau berbicara mengenai Yesus dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus turun atas mereka. Oke. Rasul Paulus dengan sederhana meletakkan tangan atas mereka dan mereka menerima Roh Kudus. Dan setiap kali Roh Kudus turun atas mereka atau mereka menerima Roh Kudus, di ayat-ayat itu, mereka berbahasa roh. Amin. Jadi, 3, dan tampak, jadi memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3, dan tampaklah kepada mereka lida-lida seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Nah, apa yang terjadi di pasal 10 ayat 44 sampai 46, mereka menjelaskan apa yang terjadi. Oke, Petrus berkata, hey,
bangsa-bangsa lain juga menerima Roh Kudus, yaitu orang yang bukan Yahudi. Pertama kali Injil diberitakan ya di Kisah Rasul pasal 10, orang yang bukan Yahudi, mereka menerima Injil. Saat dia menceritakan mengenai Yesus, memberitakan Injil, dia juga menceritakan Yesus, ada pengampunan, dan Roh Kudus turun atas mereka semua. Dan dia menjelaskan kepada orang Yahudi, bahwa juga orang yang bukan Yahudi juga menerima Injil, dan Roh Kudus sama seperti mereka. Karena mereka, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke? Karena dia berkata di ayat 15, dan ketika aku mulai berbicara, dia menjelaskan apa yang terjadi di Kisah Rasul 10. Waktu dia memberitakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi. Orang yang bukan Yahudi pertama kali menerima Injil dan menceritakan Yesus, dan tiba-tiba mengenai pengampunan, Yesus diurapi dengan kuat kuasa, dia menyembuhkan, juga mengenai pengampunan melalui Yesus. Kemudian dia menceritakan kepada orang Yahudi lain apa yang terjadi di Kisah Rasul pasal 10, suatu orang yang bukan Yahudi pertama kali menerima Injil. Kemudian dia menceritakan di ayat 15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Biarlah ini terjadi juga untuk Anda. Dan ketika, jadi sebarkan, sharing link video ini menjadi berkat. Ayat 15 lagi. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Jadi apa yang terjadi dengan mereka? Oke, kita lihat. Kita pada Rasul 10 dengan singkat, kita akan membaca semuanya. Mulai dengan ayat 44. Amin. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Bagaimana kita tahu orang menerima Roh Kudus? Mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Bagaimana? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita yang berkata-kata, Roh Kudus memenuhi kita. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mulai berkata-kata seperti ini. Dan Roh Kudus akan memberikan, dia akan bekerja dalam diri kita. Dan kita akan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu. Roh Kudus memberikan bahasa itu. Kita yang berkata-kata. Kita yang mengucapkannya. Dia tidak paksa. Jadi waktu kita menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa yang ajaib dan kita berkata-kata. 1 Korintus 14 ayat 2, yang berbahasa roh, dia mengucapkan hal-hal, dia berdoa kepada Allah. Dia berbicara, berdoa kepada Allah. Dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kemudian kita tidak terus berdoa. 1 Korintus 14 ayat 14, jika aku berbahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Amin. Tapi akal budiku tidak terus berdoa. Jadi akal budi kita tidak mengerti. Jadi dia berkata, aku akan berbahasa roh, tapi saya juga akan berdoa dengan pengertian. Aku akan menyanyi juga dalam bahasa roh. Aku akan juga, maksudnya memuji Tuhan dengan bahasa roh dan juga dengan pengertian. Jadi bahasa roh ialah tanda menunjukkan bahwa kita telah dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu perkataan bukan saya. Ini untuk semua orang. Kisah Rasul 2, 29.
38, 39. Ini untuk semua orang yang percaya. Amin. Jadi bahasa roh dari dalam hati kata Yesus. Baca sendiri Yohanes 7:37. Amin. Sampai 39. Dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimasukkannya oleh roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadaku. Jadi juga Tuhan saya. Jadi yang percaya kepada Yesus bisa menerima Roh Kudus. Dan bahasa roh, jika aku berbahasa roh, maka rohku lagi yang berdoa. Dari dalam hati akan mengalir. Dari dalam akan mengalir aliran air hidup. Nah, kalau kita berbahasa roh, kalau di depan umum, kita nggak terus berbahasa roh kalau mereka tidak mengerti. No, orang itu harus berbicara kepada Allah sendiri. Amin. Nah, ada bahasa roh di mana kita membangun diri. Saat Anda berbahasa roh, kata firman, ayat 4, kamu membangun diri. Itu bagus berbahasa roh membangun diri. Dia tidak melarang kita berbahasa roh karena 39. Kisah 1 Korintus 14, 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk apa? Memperoleh karunia untuk bernubuat. Jadi Anda harus belajar menyampaikan pesan dalam bahasa yang dimengerti dari Roh Kudus. Itu bernubuat. Jadi kamu kalau orang jalan kaki terus, itu nggak masalah kalau mau pergi, mau membangun orang lain. Ya ada saat belajar mengemudi, bawa motor apa supaya bawa orang lain. Jangan hanya kamu sendiri. Jadi itu pengertian mungkin tidak paling bagus, tapi begini. Maksudnya, kalau Anda berbahasa itu bagus, Anda sedang membangun diri sendiri, itu bagus. Tapi sekarang belajar karena kelar ibadah, berkumpul, dan berbicara, ada saat orang harus mengerti apa yang Anda berbicara. Jadi Anda harus percaya belajar bagaimana bernubuat untuk menghibur, menasihati. Amin. Membangun orang lain yang mendengar. Bahasa roh itu kita berbicara kepada Allah untuk membangun diri. Dan kita perlu membangun diri. Sebelum kita membangun orang lain, kita perlu membangun diri. Amin. Tapi saat orang perlu mengerti, contohnya saya mengajar Anda dalam bahasa Indonesia. Kalau saya berbahasa roh, saya dibangun, saya diberkati. Tapi Anda perlu dibangun. Jadi ada nubuatan di mana kita berbicara dengan pesan dari roh Allah dalam bahasa yang dimengerti, yang menghibur, menasihati, membangun orang lain. Amin. Tapi kalau tidak ada orang, kalau tidak, ya, saat kita berdoa, berbicara bahasa roh, kalau kita merasa Roh Kudus, kalau tidak orang yang bisa menafsirkannya, tidak boleh berbicara di depan gereja, harus 1, 2, paling 3, dan 1 orang lain yang bisa menafsirkannya. Kalau jemaat besar itu biasa yang lagi di podium, yang lagi berbicara dengan speaker atau mikrofon, dia bisa menafsirkannya, kalau dia tahu. Amin. Tapi kalau tidak ada orang yang bisa menafsirkan bahasa roh di depan umum, di mana orang lagi ibadah, Anda diam, berbicara kepada Allah sendiri. Dia tidak melarang mereka berbahasa roh, di dalam kamu berbicara kepada Allah sendiri. Karena ini membangun diri. Tapi kalau kamu tidak bisa berbicara dalam bahasa yang dimengerti, pesan dari Roh Kudus, dalam bahasa Indonesia, contohnya untuk Anda, supaya orang mengerti, kamu diam, berbicara kepada Allah sendiri. Itu ada dalam ayat 1 Korintus 14. 1 Korintus 14, 39. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Saya pernah ketemu orang, dia melarang orang berbahasa roh. No, tidak boleh. No, harus teratur. Kau sendiri sebelum keluar rumah, membangun diri berbahasa roh. Anda mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Sekali lagi, jika aku berbahasa roh, maka rohkulah berdoa. Dari dalam hati kata Yesus akan mengalir aliran air hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Amin. Yudas 1:20 sekali lagi, aku berbahasa roh, maka rohku lagi berdoa.
Lihat akibatnya, hasilnya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bahasa Inggris maksudnya, saat Anda berdoa dalam Roh Kudus, yaitu kita percaya bahasa Roh, kamu sedang membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Dasar imanmu yang paling suci. Amin. Terus, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Jadi kalau kita berbahasa Roh, kita membangun diri, itu akan membantu supaya kita dipelihara dalam kasih. Jadi, kita berdoa, amin, dengan bahasa Roh, saya percaya ini ada hubungan, kita akan dikuatkan di dalam batin kita oleh Roh Kudus, dengan kuasa ajaib. Kristus akan diam dalam hati kita, oleh iman. Kemudian, kita akan apa? Kita akan mengenal kasih Yesus, kasih Tuhan. Kemudian kita akan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan dia dapat lakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan. Menurut kuasa yang bekerja dalam diri kita. Dan akan ada kemuliaan kepada Allah kita di dalam jemaat. Allah kita akan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Di dalam jemaat, di dalam Yesus Kristus. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi terus berdoa dalam Roh. Kuasa ajaib bekerja dalam Anda. Anda menguatkan diri. Ingat saudara, Anda telah dipanggil untuk menang. Merenungkan ayat-ayat ini. Kristus di dalam kamu. Anda bisa berharap akan ada kemuliaan. Akan ada keajaiban demi keajaiban. Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak daripada Anda doakan dan pikirkan. Dan kuasa itu akan bekerja dalam Anda. Tuhan berarti kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu menerima kuasa yang ajaib. Kuasa yang mengerjakan mujizat. Amin. Akan ada kesaksian, mujizat akan terjadi. Amin. Saudara telah dipanggil untuk menang. Saya Edwin. God bless. Bye-bye.